Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam budaya. Oke, baik saudara-saudara, kali ini kembali di channel Tim Hore bersama kontennya yaitu ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi santai. Jadi ngopinya harus lebih santai. Kita ngopi dulu. Oke, baik saudara-saudara, hari ini luar biasa kami kembali ingin mengeksplor lagi apa yang sudah menjadi tujuan dari channel ini, yaitu kami kedatangan dari sosok seorang tokoh yang fenomenal sekali di Bondowoso, yaitu founder dari Yayasan Nyai Surti Mas Kuning Pujer Bondowoso. Dan beliau akan menceritakan apa geliat yang menjadi tujuan dari suatu pergerakannya, dan juga beliau akan menceritakan kapur sirih siapa sih beliau itu ya. Kami kenalkan, di samping saya ini adalah Mas Afif ya. Mas Afif ini adalah founder dari Yayasan Nyai Surti. Siapa sih Mas Afif itu? Mari kita bincang-bincang bersama. Baik, terima kasih Mas Dani. Saya perkenalkan, saya Afif. Saya adalah orang kampung, tepatnya di Desa Mas Kuning Kulon, Mas Dani. Dan hari ini saya banyak bergerak di eksplorasi kebudayaan. Secara pribadi, saya sebetulnya tumbuh lahir dunia pesantren dengan tradisi kemasyarakatan yang sangat religius. Jadi di kampung saya itu religius sekali masyarakatnya, sehingga hal tersebut juga mendidik saya untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang beragama secara baik dan berkearifan lokal secara baik. Selebihnya saya banyak beraktivitas di kebudayaan, tetapi yang bersifat otodidak, tidak spesifikasi pendidikan atau apa, enggak. Diam. Tetapi lebih lebih kepada aktivitas lepas. Saya juga aktif di banyak komunitas. Salah satunya saya adalah sosok yang sangat mengagumi Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Sehingga di Bondowoso saya banyak mengekspresikan nilai-nilai atau pergerakan yang dilakukan sosok Gus Dur. Di Gus Durian. Sehingga saya di Bondowoso itu kemudian terlibat di komunitas Gus Durian, yaitu komunitas yang banyak bergerak untuk terus melestarikan pemikiran dan gagasan-gagasan Gus Dur. Salah satu yang menjadi poin penting di gerakan Gus Durian adalah untuk melestarikan kearifan lokal. Itu kemudian yang menjadi spirit saya pribadi untuk bergerak di kearifan lokal tersebut. Selebihnya ya banyak bergerak lepas di ruang-ruang tertentu, tentunya dengan banyak ekspresi-ekspresi yang dilakukan bersama anak-anak muda. Berarti di desa itu, di kampung itu, di masyarakat kampung yang religius kemudian menjadi dasar bergeraknya, timbul kepedulian bagaimana budaya ini tetap lestari begitu ya. Sehingga hal itu menjadi suatu panggilan hati mungkin ya Mas Afif. Panggilan hati, sehingga di komunitas-komunitas itu sangat aktif. Betul, karena saya berpikir anak muda hari ini mulai menjauh dengan tradisinya. Artinya sudah mulai banyak anak-anak muda yang tidak peduli terhadap kearifan lokal sekitar masing-masing, sehingga saya turut serta mengkampanyekan, memberikan inspirasi bahwa di sekitar kita sekalian itu sebetulnya sangat banyak kekayaan yang bisa kita manfaatkan gitu. Artinya dimanfaatkan tentu dengan pola utama mengenali kemudian melestarikan, sehingga tahap demi tahap pasti nilai itu akan memberikan
nilai positif bagi anak-anak yang ada di sekitar atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Kira-kira itu yang kemudian menjadi motivasi dasar saya, kenapa saya secara pribadi membawakan diri saya untuk bergerak di bidang itu. Jadi dasar itu menjadikan panggilan hati, lalu kemudian tergerak untuk skop yang lebih luas lagi di Kabupaten Bondowoso, yang tentu saja Gus Durian itu bukan komunitas yang biasa gitu ya. Katakanlah secara nasional Gus Durian itu berjejaring dan menjadikan pokok-pokok pikiran Gus Dur yang menjadikan suatu pergerakan sungguh luar biasa kan. Pada akhirnya Mas Afif ini di Gus Durian aktif ya. Lalu saya dengar di sosial media sudah tidak asing ya, Mas Afif ini orangnya sangat familiar sekali. Jadi di gerakan budaya, kalau berbicara kebudayaan di Bondowoso, ingat Mas Afif. Seperti itu contohnya ada megalitikum, kemudian ada kegiatan penggalian nilai-nilai budaya dan sejarah Bondowoso. Itu gimana Mas Afif? Kok bisa setelah dari Gus Durian lalu ranahnya kok langsung kepada megalitikum, bahkan megalitikumnya sangat gencar Bang untuk Bondowoso yang prasejarah. Sebelum Mas Afif menjawab, nanti kita break dulu, kita akan kembali dari beberapa menit kemudian. 2000 years later. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Mas Afif ini dilihat dari Instagram, kemudian sosial media, konten-kontennya. Beliau adalah sosok yang mengkampanyekan bumi megalitikum Bondowoso. Ya, ini kita juga ingin tahu ini Mas Afif. Ini sudah dengan orangnya langsung. Bagaimana sih geliat dari Mas Afif ini dalam menggerakkan megalitikum Bondowoso? Jadi kenapa saya kemudian mengangkat tagline Bondowoso Bumi Megalitikum? Ya karena memang spiritnya itu tadi. Saya mencoba mengkampanyekan nilai yang dilakukan oleh sosok Gus Dur, bahwa kita mesti mencintai kearifan lokal itu sendiri ya. Dan kebetulan di Bondowoso ini hampir di seluruh titik ini ada megalitikumnya. Jadi banyak sekali tinggalan prasejarah atau cagar budaya yang biasa kita kenal, dan itu megalitik di Bondowoso. Nah, sehingga spirit itu yang kemudian coba saya kampanyekan kepada masyarakat, utamanya anak muda, sehingga Bondowoso yang kita cintai ini betul-betul berdasar, dan megalitik menjadi bagian penting dari dasar itu sendiri. Nah, sementara ini anak-anak muda juga hampir tidak mengenal itu. Maka ini juga yang kemudian ingin saya kampanyekan kepada seluruh elemen, baik dari pemerintah, aparat maupun sipil, semuanya harus bergerak secara kolektif untuk mengeksplorasi suatu kelebihan yang kita miliki di daerah yang kita cintai. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar saya, karena gimana pun setiap daerah atau pribadi kita masing-masing akan menjadi tidak baik sepertinya ketika kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Maka bagi saya Bondowoso secara fundamental bergerak dan perlu menyisipi megalitikum ini sebagai suatu hal yang sangat apalagi di kalangan pemuda saat ini sudah hampir nyaris tidak tahu gitu ya, tidak tahu tentang bahwa Bondowoso pada zaman prasejarah itu adalah bangsa yang sangat makmur, sangat berkebudayaan dan ada kehidupan waktu itu. Dan mungkin ini jadi salah satu cara-cara kita untuk melestarikan kebudayaan supaya generasi selanjutnya bisa mempelajari dan bisa menjadikan tolak ukur bahwa leluhur kita dulu adalah bangsa-bangsa masyarakat yang sangat hebat gitu ya. Itu ya Mas Afif. Cuman dari sisi itu kita tidak bisa pungkiri bahwa serangan dari berbagai elemen, baik itu dari luar daerah kita, yang sering dilakukan, baik itu sistem atau baik itu penghapusan bukti-bukti sejarah dan lain sebagainya.
Karena itu kalau tidak keliru ya, menjadi suatu cara penjajah untuk menjajah suatu negeri, maka hapus bukti-bukti sejarahnya, kemudian putuskan hubungan dengan leluhurnya bahwa mereka harus mengatakan leluhurnya itu adalah bangsa yang primitif dan bodoh. Nah, semoga dengan cara gerakan Mas Afif ini, Bondowoso akan semakin mengenali budayaannya begitu ya Mas Afif. Ini menarik saudara-saudara, karena Mas Afif ini orang yang sangat istiqomah, konsisten dalam mengkampanyekan kebudayaan di Bondowoso. Lalu kemudian setelah megalit itu ada pergerakan, dampaknya apa saja Mas Afif? Sekitar atau ada gerakan pemuda atau ada pemerintah yang lalu kemudian ini harus ada kebijakan yang megalitnya harus dimuseumkan atau dilestarikan dengan cara-cara yang tadi disampaikan, bukan hanya sendiri ya, harus secara kolektif semuanya gitu. Dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mas Afif dan teman-teman, apa sih dampak selama ini yang sudah dirasakan kita? Jadi sebelum kita ngomong dampak ya, karena memang ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua yang perlu kita upayakan, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang di Bondowoso ini per hari ini kurang lebih yang terdata ada sekitar 1.400 batu megalitik. Wow. Belum lagi cagar budaya lainnya dalam bentuk bangunan atau tinggalan-tinggalan leluhur yang masuk ke spek itu. Udah terdata ya? Udah terdata. Per hari ini kurang lebih sekitar 1.400. 1.400. Banyak sekali saudara. Nah, artinya sebelum kita ngomong dampak, saya mengajak. Artinya saya juga tidak kemudian mampu merawat konsistensi saya secara personal tanpa harus mengajak yang lain. Maka keterlibatan yang lain ini menjadi sangat penting dalam ikhtiar ini, ikhtiar untuk bagaimana membumikan Bondowoso sebagai suatu daerah yang betul-betul berbudaya dan beradab pada zamannya. Gitu. Yeah. Pertama yang memang perlu kita lakukan adalah mengkampanyekan itu, menyampaikan. Artinya sebelum kita ngomong dampak, karena bagi saya dampak itu adalah akibat dari ikhtiar kita. Selama seluruh elemen utamanya anak muda dan masyarakat ini sadar atas fakta yang ada di kabupaten yang kita cintai ini dan turut serta menjadi bagian di dalamnya untuk mengeksplorasi, untuk mengedukasi dan terus mengkampanyekan secara istiqomah dan bersama-sama, saya yakin dampak itu akan hadir dengan sendirinya. Yeah. Dan di dalam fakta perjalanannya, kurang lebih saya hari ini bergerak kurang lebih sudah 3 tahun, Mas. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Jadi banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Gitu. Mulai dari yaitu tadi perlahan sudah mulai akan digeser, perlahan akan semakin dihilangkan, dirusak. Ini banyak oknum-oknum yang perlahan masuk ke Kabupaten Bondowoso. Kalau kemudian masyarakat dan anak mudanya tidak tahu menahu atas ini, artinya abai, ya habis batu-batu megalitik yang menjadi suatu simbol beradabnya kabupaten yang kita cintai ini. Nah, oleh karenanya mestinya yang kita lakukan secara terus-menerus dan kontinu adalah yaitu tadi, mengkampanyekan lewat cara-cara dengan melibatkan seluruh elemen, baik elemen pemerintah, masyarakat, baik yang swasta atau lembaga-lembaga tertentu. Ini penting. Dan bagi saya, ketika ngomong masuknya orang-orang luar untuk merusak tradisi kebudayaan kita dengan polanya mereka, penting juga bagi pemerintah secara khusus memasukkan kampanye ini lewat kurikulum pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah. Ini penting diupayakan. Dan kebetulan lagi di Bondowoso ini kan dinas kebudayaannya ini nyatu dengan dinas pendidikan. Ini menjadi sesuatu hal yang mudah sebetulnya untuk kemudian dikerangkakan. Harapannya megalitikum itu ada di pendidikan melalui kurikulum yang bisa berintegrasi semua dalam dunia pendidikan yang menjadi suatu keharusan. Orang Bondowoso harus tahu mulai sejak dini. Gitu. Iya, artinya sejak dini mestinya pemerintah itu juga hadir untuk untuk memfollow up
nilai ini untuk tersampaikan kepada anak-anak didik sejak usia dini. Yang di TK mungkin modelnya seperti ini, yang SD. gambar-gambar yang SD mengkampanyekan nama-nama atau bagaimana asal muasalnya untuk di SMP. Dan ini bagi saya penting karena gimana pun sekali lagi kita tahu tidak, hampir di seluruh Bondowoso ini ada batu megalitiknya gitu. Hampir hampir di seluruh titik ya, hari ini sudah terdata 1.400 dan itu banyak sekali. Dan selain memang kampanye megalitik, karena memang megalitik ini cagar budaya dan dilindungi undang-undang, ini bagian dari hal yang penting untuk menjaga tanah air kita. Secara otomatis dengan keberadaan megalitik itu, tanah tersebut itu tidak boleh dirusak gitu. Artinya menjadi suatu kedaulatan bagi masyarakat setempat. Bahkan dipindah pun tidak boleh. Jangankan dipindah, dirusak aja itu tidak boleh gitu. Batu-batu itu ini yang kemudian menjadi landasan yang perlu ditanamkan sejak dini bagi anak-anak. Teringat kalau berbicara megalitik, beberapa tahun yang lalu pergerakan itu saya masih ingat bahwa ada gerakan pemuda yang Mas Afif juga di dalamnya, bahwa megalit itu dibuat pagar menggunakan rafia, gerakan melindungi cagar budaya melalui rafia. Apakah itu merupakan suatu sindiran atau upaya supaya semua pihak itu secara kolektif melestarikan itu? Ya sebetulnya itu kan panggilan kita. Kebetulan memang ada suatu komunitas perkumpulan anak muda yang memang ingin mengeksplorasi. Salah satu cara pergerakan kita waktu itu adalah gerakan situs rafia gitu. Artinya memagari situs-situs itu dengan tali rafia. Pesannya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Bondowoso, baik pemerintah atau elemen lainnya, untuk membangun kesadaran bahwa ayo megalitik ini dijaga bersama-sama. Ayo kita jaga megalitik ini, tidak untuk nyindir, tidak untuk tapi memang misi kita itu ayo kita mengeksplorasi bahwa ini loh, kita punya sesuatu yang kaya gitu. Kita punya fundament yang mesti kita angkat bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng gitu. Dan tentu juga kita perlu menyelipi ruang-ruang kreativitas, publikasi dan lain sebagainya, sehingga energi itu kita terus bangun secara kolektif dan bareng-bareng itu tadi. Nah, itu menariknya saudara. Jadi mulai dari Gus Dur dan durian, kemudian megalitik, dan kemudian Mas Afif ini konsistensinya selama 3 tahun itu lalu melahirkan suatu gerakan baru yang mungkin saya bilang bisa dikatakan ini adalah dampak positifnya atau buah yang sudah bisa dipetik gitu ya. Tapi kita harus tahu sendiri dari orangnya langsung. Beliau adalah founder dari Yayasan Nyai Surti di Desa Mas Kuning, Kecamatan Buja. Lalu megalit, Gus Durian itu menjadi suatu gerakan dasar yang kemudian Nyai Surti itu terpanggil untuk menulis atau kemudian menggerakkan pemuda sekitar, bahkan Bondowoso gitu. Nyai Surti itu ada sekapur sirihnya nggak? Ada mungkin bisa dikatakan latar belakangnya untuk gerakan itu ada gitu. Geliat itu kemudian bisa sampai saat ini sudah banyak dikenal gitu Mas. Ya, berarti Nyai Surti ya, Padepokan Nyai Surti ya Mas Afif. Kalau saya menganggap dari nama itu, persepsi saya malah ini seorang nyai disurtikan atau surti dinyaikan gitu. Karena di buku ataupun dimanapun saya baca itu masih tidak mengenal siapa itu Nyai Surti. Apa Nyai disurtikan dan lain-lain. Bang, gimana sih ini ya? Jadi gini ya, Padepokan Nyai Surti itu sebelumnya ya